Hai guys, ketemu lagi sama gue Mike. Di hari Selasa ini gue masih akan ngomongin mengenai masalah kesehatan. Karena hari Selasa waktunya Transformation Tuesday. Buat yang belum subscribe, di subscribe, pencet like, nyalain loncengnya guys ya. Nah, minggu lalu dan juga minggu sebelumnya gue udah pernah ngebahas mengenai masalah puasa ya, alias intermittent fasting ya. Gue ulang sedikit, intermittent fasting ini nggak kayak lu puasa agama ya kan. Kalau lu puasa agama, lu puasanya justru di siang bolong ya. Yang di sini lu boleh pilih lu mau puasa di siang bolong ataupun malam ya, nggak ada masalah. Bedanya lagi dengan puasa keagamaan adalah yang di sini lu boleh minum ya. Kalau biasanya lu puasa nggak boleh minum, yang di sini lu boleh minum. Hanya minumnya dibatasi dengan nggak boleh yang namanya manis. Lu nggak boleh minum yang bergula lah pokoknya. Lu mau minum kopi boleh, tapi pahit ya. Dan jangan minum kopi-kopi yang mix itu loh, yang ada kopi gula, krim atau whatever ya, jangan. Tapi minumnya kopinya bener-bener kopi hitam pahit americano. Jangan dicampur dengan susu juga, jangan dibikin latte ya, itu nggak boleh karena latte itu ada kalorinya. Karena di sini puasanya adalah menghindari kalori. Mau minum teh boleh, sama intinya lu jangan dicampur susu ya, jadi Thai tea jangan juga lu kasih gula jadi teh manis, jangan juga ya. Kita mulai aja yang intermittent fasting ini. Jadi intermittent fasting ini seperti apa? Intermittent fasting, mungkin kalau lu cukup tua ya, mungkin lu tahu OCD yang dulu dipopulerin sama Om Deddy ya kan. Nah, itu sebenarnya adalah intermittent fasting. Jadi lu boleh makan satu hari 8 jam umumnya ya, ini umum. Ada beberapa cara sih intermittent fasting. Gua kasih yang umum. Umum adalah lu puasa 16 jam sehari, lu makan 8 jam sehari ya. Jadi let's say lu makan dari jam 10, lu terakhir makan jam 5.30, jam 6 lu selesai makan, lu tutup, lu punya feasting day. Lalu dari jam 6 sore lu puasa sampai besok jam 10 pagi lagi ya. Itu adalah yang pertama. Bisa juga lu mau ngambil 18/6 ataupun lu mau ngambil 24, whatever, itu bisa. Bahkan gue dulu lebih ekstrim, gue melakukan 23/1 ya. Jadi gue puasa sampai sekitar jam setengah 5 gitu, kurang lebih setengah 5 gue akan makan, setengah 6 gue selesai makan. Dan itu gue biasa melakukan 1 minggu 2 hari waktu itu, buat ngejar turunnya beratnya biar lebih cepet ya. Nah, intermittent fasting yang lain adalah eat stop eat gitu ya. Jadi dalam 1 minggu gitu ya, lu ada 2 hari lah misalkan yang lu nggak makan gitu loh. Jadi lu bener-bener puasa full gitu. Misalkan lu mau ngambil, lu nggak makannya hari Senin sama hari Kamis gitu ya, Senin Kamis tuh puasa, tapi ini nggak buka ya, bener-bener lu ya hari Minggu terakhir, hari Minggu malam lu terakhir makan, udah tuh lu nggak makan sampai hari Selasa berarti ya. Selasa lu makan lagi, terus nanti hari Rabu malam lu terakhir makan, Kamis lu nggak makan, Jumat lu siang lu baru buka lagi gitu kan. Nah, ini juga bisa lu terapin, jadi tergantung dengan kondisi tubuh lu. Nah, lalu apa sih keuntungannya melakukan intermittent fasting ini? Keuntungannya banyak. Yang paling umum, yang pasti adalah menurunkan berat badan. Itu udah pasti, menurunkan berat badan lu udah pasti. Lalu yang berikutnya, ini yang lebih signifikan sih menurut gua dibanding dari menurunkan berat badan, yaitu menurunkan tekanan darah. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah mulai kelihatan ada gejala-gejala tekanan darah yang agak tinggi, lu boleh nih ngelakuin yang namanya intermittent fasting ini ya. Lalu yang berikutnya, bisa nge-reverse diabetes tipe 2 ya. Tipe 2 ini jadi yang diabetes yang disebabkan sama lu sendiri lah, lu makan sembarangan dan segala macam, lu ujung-ujungnya bisa ada gejala diabetes atau bahkan sudah konfirmasi diabetes tipe 2. Nah, dengan melakukan puasa, lu bisa ngebalikin diabetes tipe 2 lu ini ya. Yang nextnya juga ini sih cukup lumayan berguna lah ya, yaitu adalah memperbaiki sel-sel tubuh lu dan juga otak ya, sel-sel yang ada di otak. Nah, anyway, kenapa intermittent fasting? Ya, kenapa intermittent fasting bisa secanggih itu sih gitu ya. Nah, karena gini, ketika lu makan,
yang namanya lu makan ya, semua makanan yang masuk ke tubuh lu itu adalah glukosa, sumber energi gitu ya. Nah, sumber energi ini kan biasanya nggak mungkin lu pakai gitu ya. Misal lu makan nasi padang satu porsi gitu ya, mungkin 800 kalori lah gitu. Nggak mungkin lu bisa pakai 800 kalori dalam waktu 10 menit gitu. Itu nggak mungkin, ya kan? Nah, 800 kalori ini ketika lu selesai makan, ini akan disimpan dalam bentuk glikogen ya, glikogen di dalam liver lu, dan juga lemak di sel-sel tisu ya. Jadi lu punya makanan nih, apapun yang lu makan itu pasti akan ekses, dan ekses itu yang akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Nah, karena dengan puasa lu bisa nurunin insulin level lu. Nah, ketika lu makan, selesai makan, insulin level lu itu akan ada di batas yang paling tinggi. Ya, nih gua kasih gambar ini ya. Ini adalah insulin level lu ketika lu selesai makan. Itu pasti lu punya insulin level lu akan spike ke atas ya. Ini bukan grafik saham atau grafik kripto ya guys, ini grafik insulin lu ya. Nah, ketika lu tinggi, pastinya lu punya insulin sensitivity itu nggak akan bagus. Jadi kalau misalkan lu makan terus menerus gitu ya, jadi lu makan let's say jam 9 lu makan, jam 12 lu makan, jam 3 lu ngemil ya kan, atau minum kopi yang manis, itu juga termasuk makan ya. Yang penting ada kalori, itu adalah makan. Jam 6 lu makan lagi, jam 9 lu masih ngopi-ngopi ya kan, ngopi yang manis lagi, dan ya intinya lu nggak berhenti makan, insulin level lu itu akan tetap tinggi sehingga insulin sensitivity lu akan rendah ya. Hasilnya adalah ketika lu lapar ya, harusnya kan ketika lu lapar, lu punya badan ini akan ngebakar, lu punya cadangan lemak. Tapi ini enggak. Ketika lu lapar, karena insulin sensitivity level lu cukup rendah, yang ada dia akan minta makan dan terus-menerus gitu loh. Nah, ini adalah yang harus lu betulin. Nah, nextnya adalah kenapa intermittent fasting ini bekerja? Karena dengan lu makannya dijatahin ya, jamnya dijatahin, lu punya insulin level ini akan cukup rendah, sehingga mau nggak mau tubuh lu ini akan mulai nge-breakdown glikogen yang tadinya ada di liver lu, akan di-breakdown sebagai glukosa lagi, dan itu akan digunakan lagi sebagai energi untuk mempertahankan kehidupan lu ya. Ini juga berlaku sama lemak. Lemak ini juga akan dibakar ya, yang akan dipakai untuk mempertahankan kehidupan lu gitu. Jadi biasanya kalau misalkan orang lu puasa, itu kenapa dia akan cenderung akan kurus gitu ya? Ya karena itu tadi. Karena dia punya cadangan lemak itu akan dibakar untuk mempertahankan kehidupan lu lah. Tubuh lu ini pinter guys. Tubuh lu nggak bego, nggak mungkin kalau misalnya lu nggak makan, lu lemes, terus habis itu ya udah gua nggak mau bakar juga nih cadangan lemak, mati aja lu gitu. Enggak. Lu punya tubuh ini pinter, dia akan berusaha untuk menjaga lu punya kelangsungan hidup ya. Nah, saran gua kalau misalkan lu mau melakukan ini ya, yang pertama adalah lu sudah cukup umur ya. Ya kita anggap di atas 20 tahun lah. Ya, atau bukan anak kecil atau bukan anak remaja lah gitu ya kita ngomongnya. Lu udah jatuhnya dewasa. Yang kedua, lu tidak sedang hamil. Ya. Yang berikutnya, lu bukan pasien yang namanya anoreksik, ya kan, bulimia atau whatever it is. Lu bukan pasien dari salah satu penyakit itu, ya kan. Lu udah nggak makan, lu udah anoreksik, udah kekurangan gizi dan segala macam, lu puasa, mati guys, mati ya. Lalu yang berikutnya adalah saran gue yang berikutnya, ketika lu buka puasa, lu buka puasanya santai aja. Jangan ketika buka puasa ya, abis puasa lu dari malam lu puasa terus jam 10 pagi gitu lu langsung sarapannya langsung misalkan nasi goreng tambah ayam 2 gitu. Ya jangan ya. Buka puasanya normal-normal aja. Misalkan biasa lu pagi sarapannya bubur, ya makan bubur aja tetap. Lu makannya Indomie ya terserah gitu, lu makan aja Indomie, nggak masalah gitu loh, ini nggak ada masalah. Yang penting lu jangan hilaf gitu ya. Biasanya misalkan lu Indomie 2, lu tiba-tiba buka puasa Indominya jadi 5 gitu ya, jangan ya kan. 2 ya tetap 2, kalau bisa dikurangin jadi 1 even better gitu loh. Dan seperti minggu lalu juga ya guys, satu lagi yang gua perlu ingatkan, jangan ekstrim ya. Lu jangan hari ini lu pengen puasa
berpikir, wah oke, gue akan melakukan perubahan dalam hidup gue besok akan mulai puasa. Oke, terakhir lu makan jam 6, terus besokannya yang biasa lu sarapan jam 7, lu langsung ekstrim, lu kagak makan pagi, siang juga lu kagak makan, lu mau langsung makan malam. Jangan. Pelan-pelan aja, bertahap ya. Misalkan lu biasa lu sarapan jam 7, ya misalkan lu mundurkan lah jadi jam 8. Ya, atau kalau misalnya lu udah mulai bertahan jam 8 udah kuat gitu, mundurkan lagi jam 9. Udah kuat lagi jam 9, mundurkan jam 10 gitu loh. Dan seterusnya. Itu pelan-pelan aja dimundurin, dan ini biasanya lebih efektif dibanding lu paksain gitu. Karena kan begitu lu paksain, badan lu tuh nggak akan nerima nggak akan nerima perubahan ini secara baik gitu loh. Ini karena terlalu drastis buat tubuh lu gitu ya. Sama satu lagi, kalau misalkan ini ada yang ngobrol sama gue, katanya, ya gue kan nggak bisa bro, gue di kantor, gimana caranya gue bisa sarapan jam 9 atau jam 10 karena gue di kantor. Saran gue, beli cemilan. Ya masa sih lu nggak bisa ngemil gitu di kantor ya. Misalkan let's say lu pagi, ya gue nggak harapin lu jam 10 lu makan bakmi di meja gitu ya, yang ya pasti akan lucu lah gitu ya. Tapi bisa kan, misalkan lu gantikan misalkan dengan lu beli apa ya, lemper gitu 4 gitu misalkan, lu buat lu sarapan ya kan. Ya lu mesti lakukan ini supaya lu bisa merasakan perubahannya gitu loh. Ya lu jangan bilang, ya gue nggak bisa nih karena di kantor jadwalnya begini-begini, udah lu stop ya. Ini intinya kalau misalnya kita terus-terusan begini, ya nggak akan ada perubahan yang terjadi dalam hidup lu ya. Jadi itu saran gue aja. Ingat, step by step, jangan langsung drastis ya. Itu aja saran gue di minggu ini. See you minggu depan. Stay healthy guys.